saya Timotius Bertonis, NIM 103-2023-0078. Prodi Manajemen Pendidikan, mata kuliah Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan di mana semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, belajar bersama di lingkungan yang terpadu dengan siswa lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa merasa inklusif, penerimaan dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Yang pertama, alur atau tahapan dari awal hingga akhir pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan evaluasi awal, yaitu guru atau tim pendidikan mengidentifikasi siswa yang membutuhkan pendekatan inklusif berdasarkan kebutuhan mereka seperti kebutuhan akademik, sosial, atau kesehatan. Dilakukan dengan spesialis pendidikan atau ahli lainnya. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan program individual. Berdasarkan evaluasi awal, tim pendidikan merencanakan program pendidikan individual atau PPI untuk setiap siswa yang membutuhkan dengan bertujuan menyediakan pendukung dan sumber daya yang sesuai. PPI mencakup target pembelajaran spesifik, strategi pengajaran, dan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, implementasi pendekatan inklusif dalam pengajaran harian. Guru dan staf sekolah menerapkan strategi pengajaran inklusif yang telah direncanakan dalam PPI. Dukungan diberikan secara individual atau dalam kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, monitoring dan evaluasi kemajuan siswa. Kemajuan siswa dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi telah dilakukan dengan mempertimbangkan kemajuan akademik, sosial, dan keterampilan yang relevan. Yang kelima, kolaborasi dan komunikasi dengan orang tua wali. Guru dan staf sekolah berkomunikasi secara teratur dengan orang tua atau wali siswa untuk memberikan pembaruan mengenai kemajuan anak dan mendiskusikan strategi yang efektif di rumah dan di sekolah. Yang keenam, penyesuaian dan pengembangan program. Jika diperlukan, program pendidikan individual atau PPI diperbaharui atau disesuaikan berdasarkan perkembangan siswa dan evaluasi terbaru. Tim pendidikan terus mengidentifikasi dan mengimplementasi penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan siswa. Yang ketujuh, transisi dan pemantauan pasca sekolah. Ketika siswa memasuki fase transisi seperti pindah ke jenjang pendidikan berikutnya atau memasuki dunia kerja, pendukung pendidikan inklusif membantu dalam menyiapkan siswa untuk transisi yang lancar. Pemantauan lanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa dapat terus sukses setelah meninggalkan lingkungan yang inklusif di sekolah. Yang kedelapan, evaluasi
dan pengembangan berkelanjutan. Sekolah secara teratur mengevaluasi efektivitas pendekatan inklusif mereka dan mengidentifikasi area untuk pengembangan lebih lanjut. Pengembangan berkelanjutan melibatkan pelatihan staf, peninjauan kebijakan sekolah, dan penggalian dalam pendidikan inklusif. Ada beberapa kebutuhan pendidikan inklusif di sekolah, yaitu yang pertama, aksesibilitas, yaitu memastikan semua siswa memiliki akses yang setara terhadap fasilitas, sumber daya, dan pendukung yang dibutuhkan untuk belajar. Yang kedua, penerimaan dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Menciptakan lingkungan yang menerima dan menghargai perbedaan individual siswa, termasuk dalam hal kemampuan, kebutuhan, dan latar belakang. Yang keempat, pendidikan yang responsif, menyediakan pendekatan pengajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar beragam siswa, termasuk menggunakan teknologi dan strategi pengajaran yang relevan. Dukungan emosional dan sosial. Ini memastikan bahwa seluruh siswa merasa didukung secara emosional dan sosial, baik oleh guru, staf sekolah, maupun teman-teman sekelas. Yang berikut, kolaborasi dan keterlibatan orang tua. Ini melibatkan orang tua wali secara aktif dalam proses pendidikan, termasuk dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan inklusif. Peran atau fungsi kebutuhan pendidikan inklusif di sekolah, yaitu mendorong keterlibatan dan partisipasi. Ini memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang mengalami kebutuhan khusus, terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan kehidupan sekolah. Mengintegrasikan keterampilan hidup atau mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, yang meliputi komunikasi, kemandirian, dan interaksi sosial. Yang berikut, menghasilkan lingkungan belajar yang inklusif, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan mempromosikan rasa hormat terhadap perbedaan. Yang berikut, menyediakan dukungan yang holistik. Ini artinya memberikan dukungan yang holistik bagi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk bimbingan akademik, konseling, atau terapi sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut, mendorong kolaborasi. Ini menggalar kerjasama antara guru, spesialis pendidikan, staf sekolah, orang tua, dan komunitas yang menciptakan pendidikan yang inklusif dan sukses. Yang berikut ada beberapa poin utama yang biasa ada dalam kurikulum inklusif. Yang pertama, fokus pada keberagaman, yaitu kurikulum inklusif mengakui dan menghargai keberagaman di antara siswa yang mencakup berbagai gaya belajar, tingkat kemampuan, dan kebutuhan pendidikan khusus. Yang kedua, penyesuaian dan diferensiasi. Kurikulum ini dirancang untuk dapat disesuaikan dan diferensiasi
sesuai kebutuhan individu siswa. Ini termasuk penggunaan strategi pengajaran, perbedaan bahan pembelajaran yang dapat sukses, dan pendekatan evaluasi yang variatif. Yang berikut, kolaborasi antara guru. Pentingnya kolaborasi antara guru kelas reguler, guru pendidikan khusus, dan spesialis lainnya untuk merancang dan menyampaikan pembelajaran yang efektif bagi siswa. Pendidikan karakter. Kurikulum inklusif seringkali mencakup pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan moral, serta nilai-nilai toleransi, penghargaan, dan keberagaman. Pendekatan berbasis bukti. Kurikulum ini didasarkan pada bukti-bukti terbaik tentang praktik pengajaran yang mendukung keberhasilan siswa dengan kebutuhan khusus. Dukungan individual. Ini memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa dengan kebutuhan khususnya melalui perencanaan pendidikan individual atau PPI atau program pendukung lainnya. Pengembangan keterampilan hidup. Mengintegrasikan pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masyarakat, baik dalam maupun di luar lingkungan. Sekolah kurikulum inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung bagi semua siswa, di mana setiap individu dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.